Niki, mana sih? Nah, Niki lagi live sama Dokter Oki. Di mana? Di mana? Di mana? Mana? Nikita, Dokter Oki. Di mana di live? Nggak ada. Hah, nggak ada. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ini gue buka lah ya nih ya. Gue cuma mau kasih bukti kalau Niki itu sudah melunak ya. Nih, bentar. Nih. Tapi ini udah keburu marah lagi ya. Desa tuh udah keburu marah lagi. Pakai acara dia bikin press conference tuh. Ya bentar. Redaksi. Yang itu dong yang chat si Niki sama Dokter Oki. Iya sekarang ya. Iya makasih. Nih. Tuh lu baca. Terlalu. Mataku masih bengkak abis nangis tuh. Ya, ini 28 Agustus tuh. Jadi waktu itu Dokter Oki ngasih tahu kalau Dok, saya tadi nggak bisa datang dok. Mobil dipakai, besok saya ke klinik ya dok. Assalamualaikum. Nah terus habis itu udah, nah dia ngasih tahu, si Dokter Oki itu ngasih tahu ke si Niki gitu loh. Nih tadi gue habis cerita, walaupun Niki nggak ada suruh aku ceritain semua dari A sampai Z tentang yang terjadi dari awal sampai terakhir. Dari awal Niki ke anak Niki jagain. Iya Dokter Oki ku sayang, mataku masih bengkak habis nangis. Di sekolahin pesantren, dia dikeluarin, dia dijagain kemana-mana. Terima kasih dok gitu kan. Nah. Lu ngapain lagi? Lu ngapain? Aku habis konferensi pers. Lu ke Gap, lu sebar-sebar apa lagi ya? Enggak. Bola nakal. Kita berenang lagi yuk. Ya. Ayo, boleh nanti kita berenang ya. Kita belum ke waterboom loh. Udah kamu nggak ikut gitu. Tapi kan kamu belum pernah ke waterboom sama koala. Ya kan? Kok belum bobo sih adek? Jam 9. Oh, ini jam 9. Oh, Bali. Oh, sorry. Jadi gimana itu? Apa? Ada situ nonton TV saya. Ada yang nonton sayang, nonton. Bagus sih. Seru ya? Gue nggak ngerti orang yang wawancara dia itu tuh sebetulnya mau ngejek dia atau mau apa. Itu gue yakin itu nggak bakal tayang itu. Paling tayang cuma di akun-akun receh. Nggak ada malunya. Jadi jujur ya guys, tadi itu kan gue langsung begitu gue dapat kabar, gue langsung kasih tahu Niki, Cong, nanti jam 3 mau ada press conference, gue yang dilabrak, gue yang diomelin. Yolo, lu jangan bilang gitu, ntar kesenangan itu. Lu jangan sampai ada nama gue, jangan ada nama gue. Jadi si Niki itu udah warning lah, kan bukan gue wartawan ya guys ya, masuk gue ngatur gitu. Jadi bener-bener tuh Niki tuh udah nggak mau gitu loh tersebut di pers konferensi itu. Tapi gue nggak tahu nih tadi kesebut apa enggak, Cong. Enggak sih. Mungkin karena udah diingetin begitu kali ya. Iya, enggak. Udah merong-merong. Orang tuh masih butuh berita gue.
Jadi orang pasti milih gue, ngerti nggak? Mau gue dikata apa juga, apapun yang gue lakukan pasti jadi berita. Jadi ya, daripada gue haramkan, naikin berita tentang gue. Jangan dikunci. Tapi emang bener ya lu sempet. Ini kita buka-bukaan aja ya Niki ya, udahlah. Apa yo? Lu nggak usah peres sama gue, Ini terang-terangan aja deh. Tapi lu memang sempat hancur kan hati lu? Oh iyalah kalau hancur. Gue yolo, kalau lu kan hewan, gue kan masih manusia ya. Namanya manusia normal lah, manusiawi hancur, nangis, manusiawi lah. Namanya juga manusia. Ntar kalau gue udah jadi jin, nah baru dakjal, nah baru kan gue masih manusia. Terus gimana nih? Lu mau ada langkah apa? Lu kenapa sih Ki nggak mau ngelaporin? Gue bingung dah. Nih gue kasih tahu aja buat orang-orang. Mendingan orang-orang yang bersangkutan aja deh pada laporin tuh si Kang Semir itu tuh, satu keluarga tuh. Nanti gue yang bantuin. Enggak, tapi bener loh, maksud gue ini kan ada ancaman nih dari dia, mau lapor ke sana, mau lapor ke sini. Ya tapi suruh lapor lah. Justru kita menunggu-nunggu. Kalau lapor itu di mana-mana ikutin jejak Nikita Mirzani. Kalau lapor orang itu diem-diem. Kalau kasusnya jalan baru keluar-keluar. Kalau mandek baru diem ya. Baru mandek diem. Kalau jalan baru keluar-keluar. Di mana-mana orang mau lapor ya lapor. Nggak usah banyak omong. Kayak gua nih, lapor. Masuk penjara orang, lapor, masuk penjara orang gitu. Nyapo itu? Ngapain gua mau bikin laporan, apalagi kuasa hukumnya itu TOLOL, suruh belajar sekolah hukum lagi deh. Gua nggak ngerti belajar hukum sekolah di mana itu. Tapi bener ya, sorry nih, gue bukannya merendahkan atau gimana. Tapi kalau misalnya kuasa hukumnya itu kuasa bener ya, kuasa hukum yang bener ya. Kayaknya dia kuasa ilahi deh, Cong, bukan kuasa hukum. Gua rasa dia barter exposure deh, Cong. Hah? Barter exposure deh bayarnya. Iya, orang itu. Iya. Itu udah gue lacak kok, nggak ada yang terkenal itu. Emang butuh. Iya, gue tahu backgroundnya dia juga gue tahu. Yang di followingnya aja tobrut semua kok. Lu pakai itu, gue pakai ini ya. Iya, selalu deh, lu mau pakai AP kayak bebas dah. Gitu guys. Jadi beneran gue itu tidak ada takut sama sekali. Malah gue pancing-pancing dia biar laporin gue. Kalau lapor tuh nggak usah banyak omong, beneran. Kan katanya saya punya hak untuk melakukan upaya hukum. Ya haknya ya digunakan. Hak semua warga negara Indonesia untuk melaporkan orang itu punya hak, bukan si Kang Semir sama keluarganya yang miskin gembel itu. Nggak boleh gitu Niki. Dia itu keluarga berada. Berada apa? Berada di jalan yang salah. Berada apa? Berada di jalan yang salah. Berada itu Niki. Jadi gini ya, gue kasih tahu nih, cuman di sini gue kasih tahu ya. Kan dia itu rumahnya masih di daerah Petukangan ya. Kan dia bukan di Depsos. Enggak, daerah Petukangan tapi jauh yang bagian ya gitulah ya. Gue iseng tuh kemarin gue iseng, gue suruh orang ya kan. Coba lacak dong rumahnya. Terus gue punya wawancara tetangganya semua. Gue foto rumahnya. Gue pikir kata sesuai sama omongan dia, kalau dia dari keluarga berada kan, bahwa rumahnya tuh petakan, rumah tua kecil. Paling itu luasnya gak sampai 100 meter. Ini bukan merendahkan ya guys, tapi faktanya seperti ini. Iya. Ini gak sampai 100 meter tuh rumah. Terus rumahnya tuh rumah tua kecil. Tetangganya bilang, itu orang dari dulu emang sombong laganya, sosokan gitu. Semenjak itu anak Kang Semir itu yang mukanya kayak beruk ya, yang mukanya kayak falak, dengerin ya. Jadi semenjak dia masuk TV itu, dia sombong, dia berasa dia selebriti gitu. Terus orang tuh banyak banget diajakin ribut. Sebenarnya tetangga tuh udah risih, pengen banget itu satu keluarga. Lu tau nggak? Lu buka aja di Google tuh masih ada. Lu ketik aja belakang namanya tuh saya Baija ya, apa sih?
Bejide. Ya, pokoknya itu di Google masih ada. Jadi dia punya omnya dia tuh ngebonsai satu keluarga plus anak kecil di bonsai juga. Jadi memang Masa sih? keluarganya tuh iya. Jadi memang satu keluarga tuh darah panas. Dan dia tuh Pantesan kalau- aja, dan Loli dia lu tuh- bonyok-bonyok. Kalau sama orang ngajakin ribut mulu. Jagoan, tapi nggak berani one by one. Tuh sama kakak-kakaknya yang mukanya kayak falak juga itu. Niki, nggak boleh gitu. Iya. Kan itu di mata Kayaknya kalau Falak Loli. kebagusan deh, karena itu kan apa setan Amerika ya. Jangan Falak deh, Bo. Siapa dong? Mukanya tuh kayak, tar dulu ya. Kayak apa ya? Pocong Mumun. Kalau kayak apa ya? Mukanya tuh saya baba apa sih saya baba gue dari tadi. Oh iya, saya Baba itu dukun India, dukun berindapan. Oh. Yang bisa muntah telur emas tapi scam. Iya. Kalau dibilang kayak beruk, masih cakepan beruk. Gue juga bingung ya. Enggak gini loh, Niki. Tadi itu dia ada tercetus. Mau gue selingkuh mau enggak itu kan privasi gue. Gini loh Fadel, ini bukan mengenai privasi lu. Tetangga lu pada keberisikan. Bukan soal privasi lu, tetangga lu juga punya hak buat istirahat tenang. Ya, tapi sebetulnya bagus juga tadi si keluarga pembonsai ini ya yang Kismin yang mukanya kayak beruk, keluarga Falak, bagus tadi dia tuh preskon ya. Jadi gue bisa mencatat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kan tadi gue udah dapet tuh lawyernya yang blow on itu ngomong. Backgroundnya gue udah dapet kok iya, backgroundnya. ini kan masih di bawah umur, oke 1 poin ya kan. Tuh, iya loh, gue kan kalau gue orangnya kan diem aja. Diem aja, diem gitu. Nanti juga totonya ya gitu. Wah, I mean gini loh, kalau misalnya lu mau lapor, ya udah lu bawa pengacara biar apa sih? Gue tahu dia itu kayak gini loh, Niki. Kalau dia memang niat mau lapor, dia tinggal lapor, nggak usah bawa lawyer. Kenapa dia bawa lawyer? Karena dia mau menghitung nih, dia mau berhitung seberapa besar peluang dia untuk dilaporkan balik tuh. Bo, dia sih nggak usah dilaporkan balik. Gua itu kapanpun, anytime, gua bisa laporin dia beserta lawyer-lawyernya. Lu tahu kan gua pernah menjarain satu lawyer? Gua pernah menjarain sebetulnya 2 lawyer. Cuman yang satu tidak dipublish karena nggak keluar-keluar. Yang satu lagi lawyer udah gue jadiin tersangka dulu Elsa. Tapi gue cabut laporannya karena dia pasang ring di jantung. Oh, masih mikir ke situ ya, Bu Niki. Ya kan? Kalau lawyer yang tadi preskon mah itu masalah sepele, itu receh. Bukannya gue Fadel, lu mau tahu nggak Fadel caranya dimaklumi oleh Niki pasang ring di jantung? Pasang ring di jantung Fadel kalau kata gua. Jadi kalau cuman lawyer yang tadi itu yang nggak tahu itu lulus sekolah hukum apa enggak, itu yang mukanya itu udah gua profiling kok. Itu ketolong filter aja itu. Aslinya mah mukanya sumpah kayak monyet. Niki nggak boleh gitu adek, kan mama udah bilang nggak boleh ya. Aduh. Tapi hebat loh wartawan loh, udah pada kayak Nabi Sulaiman loh, bisa ngerti bahasa binatang. Emang keren loh. Kok itu binatang bisa lepas tadi dari kebun binatang? Gimana sih tukang kebun rambutan lagi kebun binatang? Kok nggak diperhatiin itu hewan-hewannya berkeliaran tadi, oi? Dan dia tuh kayak attention seeker, jadi dia bikin story pakai lagu lu, kan kocak ya. Bagus dong, berarti lagu gue bagus. Maksud gue, lu nyari atensi banget sih gitu loh. Iya, Amil lihat. Berarti bagus lagu gue, tenang aja, semua ada waktunya. Ya, tapi biar, nih, rencana lu untuk adopsi anak cewek jadi? Apa? Rencana lu untuk adopsi anak cewek jadi? Jadi udah dicari, udah ada
berapa? Satu, dua panti asuhan. 18 Ada sih nih satu yang nganggur 1 bulan lebih 39 tahun, mau nggak? Iya itu lu itu. Ih, gue sumpah selera gue bagus dan Niki nggak kayak dia. Gini ya, nih gue nggak tahu hari ini gue nggak tahu, gue lagi pengen ngoceh aja karena gue lagi keluar iseng ya. Ini ya, menurut gue kalau anak sudah hancur, biarlah hancur. Ya, gak ada masalah, biar dia menikmati kehancuran hidupnya. Berarti kan dia apa? Satu, dia sudah tidak punya masa depan, ya kan? Kedua, dia sudah tidak tahu apa yang bisa diharapkan lagi dari hidupnya, ya kan? Ketiga, sudah pasti akan dijauhi dari keluarga. Kenapa dijauhi dari keluarga? Ya karena itu resiko yang sudah dia pilih, ya kan? Keempat, akan susah cari pekerjaan. Nah, maksud Tapi gua, iya, itu dia. dengerin dulu. Maksud gua kalau sudah ada 4 itu, ya harusnya jangan berulah yang macam-macam. Kalau berulah yang macam-macam, orang makin ilfeel, orang makin sulit untuk percaya, makin sulit lagi untuk dapat pekerjaan. Orang yang sekolahnya sampai S2, S3 aja cari kerjaan susah. Apalagi ini anak yang sudah tidak lulus sekolah. Ya kan, mau hidup bebas tapi jangan kebablasan. Itu namanya kebablasan. Sebetulnya kalau gue mau masukin dia ke penjara, besok pun gue bisa masukin dia ke penjara, satu keluarga. Percaya omongan gue. Ya karena gue, Kalau lu mau. kalau gue mau, tapi gue mau memang, tapi tunggu waktu. Gue kan orangnya bermain dengan waktu, by the time namanya. Kan gue punya video, kan gue punya video yang kesebar dulu. Oh iya. Ya kan, itu kan anytime gue tinggal lapor masuk, jangan dikan dia, semuanya gue suruh masukin. Tapi emang sih gua. itu kan. Hah? Tapi kan emang dia sepaket kalau misalnya kemana-mana. Jadi kalau misalnya di penjara kudu sepaket juga Niki. Sepaket, semua sama si keluarga Hanoman itu tuh, keluarga Hanoman tuh, semua gue masukin. Tapi memang gini loh guys. Ini sebenarnya bukan dicari-cari sama Niki, dicari-cari masalah enggak. Tapi memang sih pertama lolinya itu sudah problematik. Terbukti dari semua temen yang deket sama dia awalnya itu semuanya menjauh. Kamu Yang bertahan cuma si Padel. ada beli pakai kartu kredit Ami? Oh berapa? Aduh, anaknya dikasih kartu kredit. Aduh ya Allah Loli. Aduh. Tuh lu lihat tuh adik-adiknya dikasih kartu kredit. Ya. Ya berapa kamu pencet aja kartu kreditnya? 800.000. Oh iya oke. Tuh lihat adik-adik lu dikasih kartu kredit. Jadi gini ya Allah. Tadi kan gue lumayan. Jadi gue, tim lawyer gue, tim sosial media gue, sengaja gue suruh nonton tadi semua supaya tidak ada yang skip, ya kan? Karena gue nggak mau nonton ulang-ulang. Gue mau nonton semua supaya tidak terskip. Jadi sudah ada bagian yang tadi nulis-nulis, ya kan? Apa-apa saja omongan yang keluar dari mulutnya Hanoman dan binatang lawyer itu tadi, ya itu udah dicatat. Itu sebetulnya gue mau berterima kasih juga buat tadi yang preskon. Memang kalian itu otaknya dangkal. Kalian tahu nggak kalau gue itu orangnya selalu ngasih umpan. Umpan gue itu selalu dimakan. Nah itulah. Kegigit ya umpannya ya. Ya, jadi kan tadi udah keluar ya jelas bahwa itu anak masih di bawah umur. Berarti kalau gue bawa itu video lengkapnya, ya sudah selesai. Nah ini kalau dia bawa Komnas Anak gimana nih Niki? Ya bawa aja, mau ke Komnas Anak kek, Komnas Alien kek, Komnas apapun itu, bawa aja. Gak boleh gitu adek. Kan mama bilang gak boleh jahat ke binatang. Ke Komnas Perbinatangan deh, kayaknya lebih cocok deh. Apa sih guys yang kalau di PBB yang khusus ini WHO ya? Yang khusus binatang apa sih? Oh, satu keluarga itu nggak dikirim aja ke Israel gitu ya?
Ya kan kita nggak bisa. Tapi dia memang di lingkungan warganya itu kena nggak sembuh. Iya. Ini lanjut tadi ya. Ya, lanjut ya. Cita-cita buruan. Ya, gue suruh orang nih. Gue tuh selalu bilang kalau gue lagi keluar isengnya, lagi keluar jahilnya, ada aja keidean gue yang keluar kan. Gue suruh Ide deh tuh ya. Ya, gue suruh orang untuk memantau rumahnya, jam berapa dia keluar. Itu semua ada videonya, jam berapa dia keluar, segala macam. Tetangga-tetangganya bukan interogasi ya, lebih ke apa nanya gitu, bagaimana kelakuan keluarganya, bagaimana perilaku sehari-hari. Memang nggak disukain di satu wilayah itu ya, bukan tetangga. Bisa kita kan kalau ada rumah samping-sampingan gitu ya, tapi ini satu wilayah situ memang mereka nggak ada yang suka gitu. Cuman dasar ini keluarga nggak tahu malu ya, jadi ya dia bertengkar aja di situ gitu. Jadi itu rumah isinya itu 6 apa 7 orang, gue agak-agak lupa ya. Ada 6 atau 7 orang diisi sama 6 sama bukan orang ya, binatang ya, jatuhnya binatang kan. Kayaknya kayak Hanoman, kayak ini, kayak apa sih monyet yang itu yang bekantan kayak bekantan ya. Iya. Isi sama 7 bekantan ini ya. Memang nggak ada malunya. Jadi dia bertahan di situ mungkin menurut tetangga karena tidak punya uang untuk pindah rumah. Itu sebetulnya sudah nggak suka, beruk. Dan sering berantem sama tetangga guys katanya. Sering berantem sama tetangga. Sering banget. Dan terakhir itu waktu 17 Agustusan kemarin dia itu sempat mengajukan si anak-anaknya untuk ngedance nih ibunya nih, tapi ditolak sama warga. Ngamuk gara-gara ditolak gitu. Dokter Oki mesti live juga, kundang ya dok. Dokter Oki mau naik. Dokter Oki live, ini soalnya bukan Komal. Dok. Kata Kang Semir, keluarga orang berada. Iya, berada di jalan yang salah. Dok. Mana sih Dokter Oki bilang suruh live? Soalnya ini bukan Komal dok. Tapi benar loh guys, maksudnya Dokter Oki tuh ya, yang tidak pernah mau terlibat sama masalah orang. Baru kali ini gue ngeliat Dokter Oki tuh speak up tuh. Jadi gini ya, gue juga maksudnya mau thank you sama Dokter Oki gitu ya. Dia itu orang yang sangat amat gimana ya, apa ya, bukan sabar ya, maksudnya damai gitu. Orangnya tuh adem. Iya. Jadi itu selalu kalau misalkan gue lagi ketemu sama papanya si Bams ini ya, Dokter Oki itu, dia selalu bilang kita ayolah, inilah, itulah. Gitu. Dia tuh orangnya memang begitu gitu. Jadi sampai terakhir Dokter Oki itu sempat bilang ke gue, Niki itu sudah mulai melunak. Tapi marah, diam kau Niki. Tapi ya senyum. Tapi Niki itu kembali marah ketika ada klarifikasi yang lebih condong membela keluarganya si DM tuh banyak sekali loh. Semua pada ngirimin bukti transferan kayak Kak aku mau minta maaf ya. Waktu itu aku kayaknya sempat kesirep, aku sempat bantuin itu anak. Ternyata uangnya dipakai untuk itu ya Kak, aku sedih. Untuk semua orang yang pernah membantu diam-diam ya. Sudah cukup, biarkan dia berjuang dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun caranya, mau anak itu kelak menjadi apapun, itu yang sudah dipilih. Itu resikonya, jalani. Dan untuk orang-orang yang masih membantu, satu kata terima kasih pun tidak akan keluar dari mulut saya. Ya, gua tuh sebetulnya berpikir gini, kemarin kan gua rapat keluarga. Gua tuh mikir gini loh, orang-orang ini tuh membantu itu anak di belakang. Menurut pikiran gue, mungkin supaya nanti gue akan berterima kasih dengan orang itu. Tidak ada kata-kata terucap terima kasih dari mulut ini, ya, tidak ada. Karena apa yang kalian lakukan itu satu kesalahan besar. Kalau kalian menyesal, ya sudah, terima resikonya. Tapi kalau masih ada yang bersangkut pautan dengan itu anak, utangnya belum dibayar dan lain-lain, kalau kalian tidak terima, silakan lapor ke polisi. Itu aja. Udah nggak usah bilang tuh anak pulang-pulang, tidak akan diterima guys. Kalau kalian mau
Mau ambil silahkan, kalian ambil, kalian rawat seperti saya dulu pernah merawatnya. Ya, karena saya tahu banget anak itu tidak bisa hidup susah. Saya jamin 1.000.000% anak itu tidak pernah bisa hidup susah. Karena selama dilahirkan dia tidak pernah saya ajak susah. Dia tidak pernah tuh dia tidak pernah tuh gua kasih air tajin buat ganti minum susu, nggak pernah. Ya biar dia belajar tanggung jawab juga guys. Jadi ya, ya kalau misalnya mau nagih atau apa silahkan langsung ke dia. Ya sekarang kalian tagih langsung ke dia. Kalau kalian tidak terima, ya kalian laporkan ke polisi. Kalau di polisi laporan kalian tidak diterima, nanti saya yang bantuin biar itu anak masuk ke penjara. Difasilitasin. Ya. Sekali lagi kalau kalian masih punya sangkut pautan yang belum dilunasi dengan itu anak, kalau kalian mau lapor polisi, kalau laporan polisi kalian tidak diterima, saya yang bantuin kalian sampai diterima. Iya. Tuh difasilitasin tuh, diberi kemudahan. Pokoknya Niki peluk jauh buat Niki ibu yang hebat. Nggak boleh sedih lagi, semuanya kan sudah selesai. Enggak. Tapi, sebetulnya M-nya itu kenapa air mata gue tuh nggak keluar lagi, yaitu karena klarifikasi yang benar kata dokter Oki. Klarifikasi terakhir itu. benar ya. Itu gue biasanya sebelum ada klarifikasi itu biasanya biasanya ya sebagaimanapun gue kan manusia ya. Kadang-kadang gue ada rasa kayak aduh kasihan, aduh gitu-gitu loh, kayak sedih gitu. Tapi sekarang gue udah 6, lo tau 6 nggak? 6. Nah, mati rasa. Ya, udah 6. Jadi sebelum-sebelumnya Niki itu masih ada nangisnya loh guys. Serius, masih ada nangisnya. Masih ada dok, gue habis nangis mata gue bengkak. Yolo, gue nangis sampai jam 5 pagi. Tapi sekarang tuh setelah yang klarifikasi kemarin itu gongnya. Ya itulah Yolo. Dan gak usah nyawer-nyawer, gak usah bantu-bantu lagi di belakang buat si Fadel bajingan mukanya yang kayak beruk itu, yang kayak Hanoman juga. Gak usah kalian peduliin lagi sudah. Biar dia hidup dengan kehalusinasiannya. Mau lihat Fadel lagi duduk? Gak usah, gue tidur dulu. Mau lihat Fadel lagi kompetisi dance gak? Anjir, netizen tuh ada aja. Allah Mau lihat foto Fadel dari deket gak? Nah, biar ketawa dikit Niki. Ya udah Niki tidurlah, kita juga mau tidur. Terima kasih ya. Ini terakhir ya gue ngomong, jangan ditanya lagi ya. Gue minta tolong banget karena kehidupan gue itu terus berjalan ke depan, bukan mundur ke belakang netizen ya. Sudah, kalian sudah puas dengan apa yang udah gue bicarakan, ya sudah ya. Oke. Wes, tidurlah Niki. Ya, bye. Bye-bye. Besok gue ke Samarinda soalnya, bye. Ya udah, dadah. Udah puas. Mau nanya apa lagi?